kita hari ini rapi kali, Cok. Pakai jas segala ya kan. Kalah, Cuk. Ada cara apa? Kayaknya ada artis nih. Ada artis. Dari luar ya. Tapi kita buka dulu lah ya. Iya. Karena ini kan podcast ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Unrika dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat dalam beraktivitas. Nah, jadi pada kesempatan kali ini mungkin sangat spesial ya. Iya. Sangat spesial karena kenapa spesial? Karena menurut kami ini perdana kami menjadi sebagai host ya. Iya. Sebagai host di Unrika TV. Saya Neta dan partner saya yang keren sekali ini Nizon ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan kedatangan guest star juga atau bintang tamu yang sangat spesial dan akan nanti kita sama-sama membahas apa nih kira-kira? Ini sebuah film, Boy. Film Tentang cinta di kampus. berarti romantis gitu ya? Romantis. Suasana. Kayaknya sahabat Unrika udah tak sabar lagi nih Iya. untuk menyaksikan podcast kita kali ini. Iya, betul. Oke, kita sambut aja ya pemeran dan mungkin produsernya ada ya. Iya. Oke. Kita sudah kedatangan, alhamdulillah dari ada rekan dosen juga ya. Iya, ini dari beberapa dosen, mahasiswa, dari beberapa fakultas berhadir semua di film ini. Tapi kita akan membahas dengan temanya pembuatan film atau apa nih? Nanti kita tanya lebih lanjutnya Oke. ke produsernya. Produsernya ya. Mungkin saya akan kenalkan aja. Oke, siap, biar saya tahu ya. Nah, ini ada Pak Megah. Bapak Megah. SD. Iya. Berarti PSD lulusan Luar Luar negeri, negeri, ya. luar biasa. kita tangan dulu untuk kita. Dia merupakan salah satu pemikirnya untuk membuat sebuah film ini. Berarti kalau di film kan pemikir itu apa sutradara? Iya. Atau produser? Sutradara, Sutradara. produser, editor, Luar ada biasa. semua ini. Pak Megah ini ya. Semua diambil. Pegang lampu pun dia juga. Baik mesin dia juga. Oh dia. Nah, inilah dia Bapak Megah kita. Jadi Ya. kalau Bapak Megah ini di Unrika ini sebagai dosen apa? Dia sebagai dekan Fakultas Keguruan ya. Keguruan pendidikan dari dosen-dosen Inggris. Alhamdulillah. Dekan kita mensupport untuk film ini. Terus ada Pak Dendi. Bapak Dendi. Nah itu sebelah sana ya Pak Dendi. Kalau Unrika ini Pak Dendi ya. Sebagai apa Pak Dendi? Dia sebagai talentnya nanti Talent artis. artisnya Keren. yang memerankan menjadi dekan FKIP. Oh begitu. Iya, walaupun dekannya sutradara yang penting dekan Oh, iya. Tapi nggak masalah ya? Nggak masalah. Namanya film. Filmnya. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Sipol ya, Sipol, dan alhamdulillah sahabat Unrika dari caleg yang Oh, ya, serius berarti? serius. Ya kita doakan lah ya sama Ya, sama. kita dukung semoga Bapak Dendi bisa melanjutkan perjuangan ya. Yang ketiga ini ada ibu yang cantik kita. Luar biasa. Ini Ibu Fitriyanti. Ibu Fitriyanti. Ya. Hai dulu, hai semua. Guys. Ini ya bisa di close up. Nah, Ibu Fitriyanti ini merupakan dosen di Fakultas Keguruan Pendidikan. Dosen FKIP berarti ya. Ya, dosen sejarah. Pendidikan sejarah. Dia salah satu Talent juga ya, artis berarti dong ya. artis yang bermain nanti memerankan sebagai dosen Wakil. Wakil dekan. yang mewakili dosen-dosen semua. Terus kok saya lihat ini ada yang ketika masih muda-muda gitu. Pas sekali, Oh gitu. Saya udah gak sabar. Saya tahu. Memang langsung ke Oh langsung.
Sering untuk ya, nah ini adalah mahasiswa kita, mahasiswa Unrika berarti. Unrika jurusan bahasa Inggris. Namanya Sania. Ya, pemeran utama nih di film ini. Sebagai pemeran utama. Pemeran utamanya artis wanita. Dia baru semester 1. Baru semester 1. Bahasa Inggris. Luar biasa. Berarti nanti ada lebih semangat lanjut ya. kita berkenalan sama mereka. Oke. Terus Ini ini ganteng ini yang ganteng ini mahasiswa bidang konseling. mahasiswa BK. Tingkat akhir ini. Sudah semester akhir ya. Semester akhir ini. Pandi namanya. Pandi. Dia juga sebagai pemeran Dalam di film ini ya. film Kultur Cinta di Kampus Biru. Oh, berarti udah sebut judul nih filmnya. Harusnya kan produser. Ya. Salah pas ini ya kan. Tapi kita dengar aja. Tapi kan kita hanya sekedar membuka judul. Tapi nanti bisa dipotong. Bisa nggak isinya kan tetap Pak produser ya kan. Oke, jadi mungkin kita langsung ke siapa nih yang pertanyaan wawancaranya? Ke Pak Mega ya. Pak Mega. Apa sih latar belakang Bapak ini membuat film ini? Firstly ya, pertama-tama itu sebenarnya saya mikir gimana membuat promosi FKIP kan. Dari pengalaman rekan-rekan sebelumnya lewat baliho sudah lewat ngumpulin macam-macam kegiatan yang umum lumrah. Terus saya punya ide kalau gimana lewat medsos. Ketika lewat medsos buka nama saya di YouTube Unrika yang keluar FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Sudah bagus sekali pembuatannya itu. Terus tapi seputar kampus dan ekonomi bisnis saja yang lingkup. Terus di situ gedungnya yang lumayan bagus. Melihat kalau gedungnya FEB baru bagus. Terus yang dibuka pertanyaan Bu Rafika, dosennya lumayan cantik kan. Apalagi diwawancarai, itu kan menarik orang melihat mahasiswa yang cantik-cantik juga lewat waktu itu jalan biasa. Terus diwawancarai juga waktu itu puncaknya Wibawa itu waktu itu memang dekannya diwawancarai. Kalau gini saya kalah jauh. Ada perasaan rendah diri kalau melihat FEB kan. Ya, itu waktu itu Pak diwawancari Pak Tip kan. Ketika kamera itu pas di atas kepala itu berbeda dengan kami dengan yang lain itu loh, punya wibawa tertentu. Ya betul saya lihat. Ketika diwawancarai kelihatan nampak wibawa dan tampaknya kan, dengan fisik yang semacam itu menunjukkan keilmuannya kan, beda dengan kami. Terus saya itu ngelamun waktu itu. Gimana kalau buat film? Terus ketemu Ibu Vika, Tamama Rafika. Ibu Vika, dosen berarti. Ya dosen Vika, dosen Tamama. Pesan saya itu ya, waktu itu terus ngobrol, itu abang seneng itu buat itu. Dalam hati saya udah, abang Pak Ahmad Yanizon. Saya Pak Ahmad Yanizon itu kurang begitu kenal, cuma aja saya loh. Apa mungkin dia mau bekerja siang malam tanpa ada what we call benefits ya? Ya, lihat Pak Yanizon saya nggak terlalu aktif. Terus saya coba teks Pak Yanizon, Pak boleh jumpa. Kita ngobrol buat film di luar unpredictable. Pak Yanizon dengan sepenuh hati, oke, saya bahagia Pak buat seperti ini. Dana dari mana? Oke, kita saling jaga berdua. Oke. Terus sekarang nyari talent, susah ya. Nyarinya itu udah hampir sebulan nggak ketemu. Siapa yang bisa main? Nyari Wahyudi itu yang masuk paling tua kan. Terus harusnya pasangnya nggak ideal itu, yang paling jelek dengan yang paling cakep itu. Waktu itu susah saya nyari, betul-betul beberapa saya ajak semester 7, semester 5 saya ajak nggak bisa. Lihat Sania waktu itu di musola. Lihat fisik aja udah beda kan dia, tinggi 183 untuk ukuran orang Indonesia di atas rata-rata. Lihat anak ini beda tingginya. Pertama saya panggil nggak tahu, nggak kenal. Tak datangi di ruangannya, namanya siapa Sania? Oke, bisa kamu jumpa di ruang dekan. Nggak ketemu. Nyari harus dipasangkan yang imbang tinggi maupun tampaknya. Saya nyari di FK susah ketemu saya di teknik arsitek Dawan. Kebetulan Dawan ya, dia pengusaha muda jadi sering keluar kota, nggak ada di sini Dawan kan. Imbang secara fisik kan. Terus saya waktu ke BK melihat, wah, ini ada anak tampan gitu, Pandi. Ya. Terus itu sudah ketemu bintang-bintangnya oke, Pandi sudah komit. Terus untuk cerita apa sih ceritanya gitu. Nah, gitu. Tujuan utama tetap membawa gini, iklan FKIP awalnya. Kalau FKIP promosi FKIP di media.
tapi kok di akhir masa kalau cuma iklan saja orang malas melihatnya. Kalau dalam bentuk film, oke lah. Terus saya lihat bentuk film yang fenomenal waktu itu. Tahun 1977, Raisita Super, Kusno Sujarwati sama Renarte. Cintaku di Kampus Biru. Wah, buat well itu. Nah, itu tahun 1977. 77. Terus tahun 2000-an akhir awal 2000-an itu ada Cintaku, itu settingnya UGM waktu itu. Bener-bener, tapi filmnya bener-bener booming waktu zaman itu. 20 tahunan kemudian ada dibuat di Jakarta. Bintangnya Indra Bruggman, Desi Ratnasari, dan Riko Tampati. 20 tahun kemudian belum ada. Kenapa tidak saya buat seperti ini gitu loh. Wah, kita nyari Raisita Supet tahun 77, Desi Ratnasari tahun 2000-an, wah. Tersisa cuma waktu itu Bu Desi masih. Waktu itu saya dilema, Bu Desi dilema dengan Bu Lina. Bintangnya kurang mode, Desi terlalu muda gitu. Wajahnya nggak cocok, Desi dekat. Dosen siapa yang cantik? Saya lupa, Bu Fitri lupa. Jarang ketemu soalnya. Jarang ketemu lah. Bu Fitri yang bisa, yang approximately correct. Itu ya Bu Fit, oke lah Bu Fit, saya tag, oke, acting. Kalau Bu Fit nggak usah ditanyakan soal acting. Senior kan? Lah untuk Bu Fit harus ada pasangan yang imbang. Nah, terus yang saya lihat baca-baca dosen yang udah yang kamera face lah, dari Pak Farid sampai Pak ini. Kebetulan saya lewat sana, duduk Pak Farid, Pak Rama Yandi dan Pak Dendi kurang begitu akrab. Yang saya Pak Farid sama Pak Rama Yandi kan kenal lama, lumayan juga wajahnya. Bukan saya membedakan Pak Farid sama Pak Rama Yandi, kurang, mungkin dia lebih cocok, bukan kurang, dia lebih cocok. Oke lah, Roy Martenya. Terus saya ada Kusno Sujarwatinya ya, ini persis ini yang hampir 90% menyerupai, yaitu Pak Ramdhani. Nah, itu kan kisahnya Pak Ramdhani, itu mirip Kusno Sujarwati wajah-wajahnya, nah, itu yang paling ini. Nah, oke lah, saya ikutkan. Jadi semua pemain talent udah memenuhi, sekarang cerita dibuat kekinian. Nah, nggak mungkin cerita tahun 77 sama dengan tahun 2022 kan, ya berbeda sekali. Ya itu, saya buat seperti itu. Dan sementara saya cuma punya background pendidikan bahasa dan seni, oke lah kalau nulis skenario cuma sedikit bisa. Teater, saya SMA pernah teater dan pernah casting ikut film TPI sama temen yang jadi teman saya enggak ikut-ikutan aja waktu itu. Itu pengalaman SMA kelas 1. Jadi waktu itu untuk membuat film masih film konvensional ya, pakai selulit gitu. Itu yang main kawan saya cuma melihat. Nah itu yang terakhir, itu film yang kebetulan ya, tapi belum sampai selesai, cut filmnya. Itu pengalaman. Nah, terus saya nggak bisa paksa kamera dengan Pak Nizon, apalagi editing dan lain sebagainya itu. Saya waktu itu tanya Pak Nizon ya, siapa bilang? Ya, oke lah, urusan kamera sama editing saya Pak Nizon. Wah, luar biasa Pak Nizon waktu itu. Sebenarnya sutradara Pak Nizon itu ya, awalnya. Ketika waktu main, saya sekalian sutradara gitu loh. Ya, waktu itu terus kita, anak ini pemainnya semua nggak ada background teater. Gimana nanti kalau di depan kamera kayak pemain bola, belum pernah ikut SSB langsung ikut kompetisi, gimana rasanya? Sania belum pernah main film, yang memang pengalaman hit, terbiasa di depan umum kan. Nah, tapi yang lain lama-lama bisa mengimbangi. Terus entah dana, tentu semua perlu dana. Gak mungkin anak disuruh main sampai siang pagi tanpa ada dana waktu itu. Terus ada teman kawan, minta tolong buatkan film kan. Ya ada anggaran low budget sekitar 30 juta waktu itu. Saya nggak mau duit itu, yang penting pemain dapat uang transport aja sekali syuting dan uang saku terserah gitu. Nah itu kami jadi buat film ini langsung dua. Jadi pemainnya dua. Jadi kadang kala salah ya. Ini kadang main sebagai film di Kuntum, satunya lagi di film yang lain ya. Kebetulan Sania ini di film Kuntum pasangannya dengan Dawan. Nah, Fandi antagonis. Tapi di film lain Fandi yang jadi protagonis, tetap bintang utamanya Sania. Jadi Sania kamu dua-duanya oke, jadi bintang utama terus ya. Fandi ya protagonis antagonis. Itu kisahnya. Nah, itu kisah latar belakang. Yang latar belakang pembuatan film ini sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Pak Megang ya. Terus ada satu lagi, filosofinya apa sih membuat filosofinya gini? Pak Yanizon, Ahmad Yanizon itu, kita apa ya Pak? Di film kita kelasnya kelas apa? Bilang gitu. Waduh,
kita amatir aja, amatir filosofinya apa? Kalau di FGM itu kan gambar singa, yang binatang yang kurang pinter itu lihat kerbau, dan kerbau itu masih anak-anak, kan Putra Mahesa bahasa anunya kan bahasa Sanskerta Putra Mahesa itu bahasa kuno lah, kita modern namanya Gudel. Maka dengan ini logonya kan Nizon Gudel. Nizon Gudel, iya Nizon Gudel. Itu sama Putra Mahesa, bahasa Sanskerta, bahasa yang sekarang itu Gudel sama. Nah, jadi Nizon Gudel menjadi trademark kita loh selanjutnya. Gitu. Itu jadi semuanya publikan dan tidak ada teater. Ya inilah teater langsung, bukan teater lagi, langsung main. Seni teater. Seni teater ya bisa. Nah itu teater Dewantaranya Pak Nizon ya, Pak Nizon ya. Ya nanti jadi nama panggungnya Nizon Gudel nanti itu udah terbang dari kasih lambang kerbau kecil itu. Ya, itu. Ada filosofinya. Kenapa kerbau itu? Amatir kita memang mulai dari amatir, dari kamera dan lain sebagainya amatir. Gitu. Biasa. Ya, mulai dari latar belakang sampai apa namanya teknis pembuatan film ya, sudah dijelaskan oleh Pak Mangga. Nah mungkin kita akan tanya ke talent nih. Nah, mungkin sahabat juga penasaran juga ya dengan talentnya, mungkin ingin berkenalan lebih lebih dekat lagi. Mungkin kita tanyakan dulu ke Bapak Ibu dosen dulu ya. Yang ini berperan sahabat Rika. Tahu lah ya. Dengan kesibukan sebagai dosen, Bapak Ibu kan, tapi masih menyempatkan diri untuk apa namanya melakukan kegiatan seni ya. Kegiatan seninya menjadi seorang atau apa namanya artis ya. Calon artis. Amin. Mungkin saya tanya ke Bu Fitri dulu ya Bu ya. Iya. Jadi kenapa sih Ibu Bu Fitri mau awal ditangani oleh Pak Mega untuk menjadi talent atau artis dalam kegiatan film ini? Iya, beberapa bulan yang lalu ya Pak Mega ketika hubungi saya untuk bersedia Ibu untuk memerankan ini filmnya, kemudian naskahnya seperti ini, coba kemudian saya baca, terus saya juga sebenarnya dulu kan saya juga mantan FKIP seperti itu ya, karena di sini intinya adalah pertama itu ingin mempromosikan FKIP, karena memang kita tahu ada penurunan drastis terhadap mahasiswa FKIP yang dulunya yang paling nomor 1 di UBK gitu loh, dari jumlahnya kadang tidak banyak hal seperti itu. Nah, ketika dari proses itu, saya juga merasa motivasi gitu loh. Saya juga jadi termotivasi juga seperti itu ya. Oke deh, sama-sama deh kita membangun itu. Karena saya merasa juga FKIP itu juga milik saya, karena pertama sama saya gitu kan. Jadi ya sama-sama ketika ada penurunan seperti ini, ya kita terlibat sama-sama kita mencoba kembali. Mungkin tadi disampaikan memang udah banyak hal dilakukan untuk promosi, tetapi belum ada peningkatan yang signifikan seperti itu. Nah, apa salahnya dengan film ini? Kemudian kita lagi pemain-pemainnya yang saya lihat juga luar biasa, walaupun tadi baru ya, ini namanya perdana. Mudah-mudahan kita mencoba membuka dan nanti bisa menghibur sahabat Rika semua. Bisa menghibur sahabat Rika, kemudian juga tujuan awal kita FKIP bisa lebih dikenal lagi dan memang banyak kemudian mahasiswa atau anak-anak yang mau bergabung di tempat kita seperti itu. Dan terima kasih juga Pak Mega udah ngajak gitu ya. Enggak repotin sih, karena juga ya rasa tanggung jawab tadi lah, karena memang cinta sama FKIP seperti itu ya. Iya, salah satunya. Jadi setelah melakukan proses mulai dari pembuatan film itu berapa bulan? 2 bulan ya? Iya, sekitar. Bagaimana perasaan sekarang ini? Kan itu sudah selesai sepertinya ya filmnya? Iya, saya sudah selesai dari beberapa minggu yang lalu. Ya asik saja, karena saya juga sebenarnya sangat hobi untuk dunia seperti ini, iya gitu. Jadi nggak ada beban begitu. Cuma karena memang juga kalau untuk di publik itu udah sering kayak kita ya gitu loh. Tapi ini kan ini kita seolah-olah apa ya? Kita bukan seolah sih kita berakting gitu, dan acting itu kemudian kadang ya mungkin ini kalau dulu saya misalnya dekan, mungkin dekan lebih ini lagi gitu, sekarang wakil dekan, jadi artinya menyesuaikan lah seperti itu, yang peran itu
wakil dekan. Oh, jadi Bapak ini wakil dekannya. Iya. Kalau Pak Dendi dekannya ya, gimana Pak Dendi perasaannya? Ya, terima kasih. Saya sebelumnya juga sama ya, terima kasih kepada Pak Sutradara sudah melibatkan dalam proyek luar biasa. Karena saya pikir ini proyek luar biasa ya. Pertama untuk Unrika ya, untuk FKIP dan untuk kita semua. Dan saya menyambut antusias karena ini bentuk apa ya, kreativitas ya, inovasi, kreativitas ya. Saya pikir ini tidak hanya sekedar seni, tetapi ini lebih dari seni, lebih dari film ya untuk kita diberikan. Dulu kebetulan ngopi bareng cerita studi S3 di Malaysia. Tiba-tiba ditawarkan film dan saya waktu itu sebetulnya nggak terlalu serius tanggapi. Saya pikir Pak Mega bercanda. Karena saya pikir Pak Mega bercanda. Tapi ternyata seiring waktu ketemu terus ditawarkan itu. Oke, saya bilang oke, mungkin tantangan baru buat saya untuk apa namanya, acting. Walaupun saya belajar otodidak akhirnya, karena sekarang lewat media banyak platform memungkinkan kita untuk turut ya, untuk berkembang, belajar hal baru, dan mungkin bisa menarik sekali. Ini satu terobosan untuk Unrika, apalagi kita sudah masuk ke film kedua ya, tahun ya. Dan karena setelah kedua kata Pak Sutradara ada yang ketiga. Tapi ini yang ketiga katanya lebih profesional. Yang ketiga saya memang ditawari produser film yang sudah tayang di 21 maupun di Blitz. Nah filmnya nggak mau saya sebutkan. Oh gitu. Masih rahasia kan? Saya sebagai penulis skenario aja. Tapi sutradara mungkin yang nyari ya karena itu di filmnya Mayor ya. Kamera, suara, efek semuanya harus ngikuti 21. Makanya saya cuma dikasih prioritas nulis cerita full saya, dan saya pakai riset. Saya belajar sama Mas Hanung Bramantio, membuat film bukan asal menghayal, pakai riset. Dan talent yang akan saya sodorkan, tentu saja saya sodorkan, bukti Pak Denny ini yang saya sodorkan. Tapi keputusan akhir kan sutradara kan, saya cuma beda dengan film ini. Saya awalnya penulis skenario, tapi jadi sutradara sekalian, produser sekalian kan. Jadinya itu, kalau itu kan cuma penulis skenario aja saya. Dan saya dikasih, saya karena kesibukan jadi dekan kan, saya cuma bisa nulis setelah pulang ngajar sampai jam 1. Kadang Sabtu Minggu itu nulis, karena nulis ternyata nulis film yang Mayor itu menguras pikiran sekali. Menguras beda dengan ketika film ini karena hati saya yang bahagia, jadi kebiasaan tiap hari mengalir aja. Ketika film sudah komersial itu ternyata saya sudah beban banget ketika nulis itu. Dan saya harus membayangkan lama, ngalamunya lama. Kalau ini ketemu di jalan, misalkan kemarin Mas Nektar tampil dengan itu Pak Yin sambil saya Pak itu mohon maaf Pak Tri juga natural aja bisa. Dan saya sahabat Unrika, saya mohon maaf jika di dalam film saya menyebut nama-nama yang mirip, itu bukan saya sengaja mencemooh atau menghina, tapi itu sekedar untuk untuk membuat film lebih hidup dengan nama-namanya. Misalkan ada Warek ya, Wakil Rektor 3 diperankan oleh Ibu Mayang, tapi namanya Lina Nasyi, nggak Lina Yati, tapi harus mirip gitu. Itu nggak boleh nama asli kan. Nah, seperti itu. Terus alhamdulillah Bu Rektor juga tampil. Cuma saya di antara semua film nulis cuma Bu Rektor. Waktu Bu Rektor memang aku nggak ada di situ gitu loh. Yang lain semua saya sutradari untuk Bu Rektor. Saya nggak ada, itu full Pak Nizon. Jadi ketika Bu Rektor tampil, fully nggak ada pengulangan acting. Kalau susah, jam tinggi. Ya, itu. Jadi mohon maaf pemirsa TV, nanti jika ada mungkin waktu pas Bu Rektor itu adegannya agak kaku karena memang kesibukan beliau, dan saya waktu itu untuk satu adegan itu saya nggak konsen. Yang lain insya Allah jadi suguhan yang lumayan menarik lah. Ya sebenarnya kalau ada waktu beliau bisa diulang. Iya sebenarnya bisa diulang, mungkin karena film itu ada mood. Harus ada dari hati soalnya. Harus dari hati. Kayak Pak Nizon mengalir aja kan, biasa main. Ini yang cantik ini. Oh iya. Setelah kita tadi wawancara dengan Bapak Ibu dosen, kita lanjutkan ke talent kita dari mahasiswa ya, yang juga berperan sebagai apa nih Pak Mira? Artis ini pemeran utama ya. Ya gini, dua ini kebetulan
ada di 2 film Amerika, 1 film luar, jadinya tetap kalau Sania tetap jadi pemeran utama ya. Kalau Fandi di film Untung di Unrika itu menjadi peran pembantu, tapi di peran yang lain dia pemeran utama. Tapi yang senior itu pemeran utama Bukit sama, untuk film Untung ini ya Bukit sama Pak Dendi karena memang FKIP kan, dekan dan paling dekan pemeran utama dia. Untuk film yang lain beliau anak-anak ini 2 ini yang jadi pemeran utama. Mungkin saya mau tanya ke Sania dulu ya. Nah, Sania jadi begini, setelah menjalankan ini pemeran sebagai film atau talent ya, artis bersama dosen-dosen mereka, bagaimana perasaannya? Apakah kedepannya mungkin Sania akan lebih menseriusi menjadi seni peran, ataukah mungkin untuk ini sajalah mungkin saya membantu FKIP lah gitu. Kira-kira bagaimana Sania? Sania sendiri mungkin di sini bisa belajar juga ya Pak. Pembelajaran ya. Untuk kedepannya siapa tahu bisa lebih serius lagi gitu. Nah, kalau Fandi sendiri gimana nih? Setelah mengikuti sebagai pemeran film. Kalau dari Fandi sendiri sih kemungkinan ya ini juga nambah pengalaman ya, nambah CV lah istilahnya, dan nggak menutup kemungkinan juga nanti kalau misalnya untuk lebih serius nggak menutup kemungkinan. Jadi siapa tahu ada tawaran ini sebagai bahan CV lah istilahnya untuk misalnya untuk produser-produser yang lebih profesional. Jadi ini juga sebagai promosi kampus kan. Jadi ini ikutlah istilahnya dalam berpartisipasi dalam pemajuan kampus lah istilahnya gitu. Luar biasa. Ya. Satu lagi nih Pak, ini untuk Pak Mega ya. Untuk film ini Pak, kira-kira bagaimana untuk pangsa pasarnya nih? Maksudnya akan ditayangkan di mana? Kan ini film pendek Pak ya, atau film story ini bagaimana Pak? Ini dikatakan pendek juga enggak, karena durasinya lebih dari 30 menit. Lebih dari 30 menit. Kalaupun itu di film mayor tidak, karena untuk mayor dari segi kamera, suara dan lain. Kalau pemain mayor lah, karena pemain udah wajah-wajahnya marketable semua. Saya pernah lihat film betulan dan wajahnya nggak kalah semuanya. Dan acting, kalau acting itu kan cuma naturalisasi kan, cuma kebiasaan aja. Nanti lama-lama bisa kok. Saya nyatanya Sania masih kaku. Sekarang ketika film kedua sudah menjiwai banget. Awalnya nggak bisa nangis di film Untung, bisa kedua bisa nangis ya. Sudah menghayati. Nangis sudah menghayati. Awalnya nggak bisa, masih dibantu pakai apa? Insto yang kedua bisa, film kedua kan semua orang berarti bisa untuk berlatih acting. Kayak saya sendiri nggak ada background sinias, bukan bisa dikasih. Saya melihat Karan juga ketika membuat film Usi Kabigem waktu itu kan waktu S1. Dia nggak pede ketika harus menjadi sutradara Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan ada di situ semua. Dan dia bukan latar belakang sekolah film, cuma autodidak. Ternyata pemain itulah yang membesarkan Karan juga. Jadi pemeran-pemeran itu tag ini dia sendiri mengimprovisasi. Dan Hanum Bramantio boleh dikatakan ya, memang saya mungkin nggak ketemu lagi, tapi saya belajar dari media sosial. Dia nggak pernah ngambil take lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali memperlakukan pemain sebagai pekerja, mereka ada seniman gitu. Kadang saya juga itu tak pegang ya, jangan sampai ambil take lebih 3 kali, walaupun kenyataannya sampai 5 kali ya Sania ya. Sampai berapa itu ketika nyiram air itu? Sampai 7 kali tuh, sampai belasan kali kan. Untuk nangis lama itu sebenarnya nggak cocok. Itu sudah memperlakukan pemain sebagai pekerja, bukan seniman dari hati. Tunggu waktu mereka moodnya ada. Kalau enggak ya saya tungguin. Nunggu Bu Fitri moodnya ada, nunggu Bu Rektor ya, nunggu moodnya ada, gitu. Memang itu seniman, bukan pekerja seni kan. Jadi waktunya fleksibel. Fleksibel, dan kita syuting pun cuma hari-hari di luar jam kerja. Dan untuk film Kuntum karena ya itu tadi kebetulan mumpung ada yang biayai, saya mainnya di villa, sewa villa itu. Pernah saya ada syuting di luar kampus juga? Ada, di luar kampus di mana itu ada. Kita kalau di kampus kan agak kaku. Kalau cuma di dalam kampus ada waktu adegan ya. Perkelahian, kejar-kejaran naik mobil itu nggak mungkin di kampus kan. Ada naik mobil kejar-kejaran di luar kampus. Iya.
Pak Denny ya, sampai kejadian di jembatan 2 sana. Kita sewa satu villa, satu restoran di Pirates, itu restoran Pirates dari villa di sana, dan hotel yang baru jadi itu kita memang nyewa satu lagi. Lumayan. Nah gini Pak, mungkin saya mau tanya lagi Pak Besar, mungkin boleh nggak kita dikasih bocoran nih untuk sahabat Undrika kan? Kira-kira kapan mau launching nih Pak? Dan terus bagaimana cara launchingnya ini? Apakah mungkin nanti akan bisa langsung ke Undrika TV, launching perdananya, atau mungkin bagaimana Pak? Rencana saya itu masih rencana saya sekali bocorannya bulan Februari di Batam mungkin ada, atau saya yang tidak tahu ya, mau mengadakan Batam Film Festival. Saya mau mengundang anak-anak SMA semuanya untuk membuat film pendek 10-15 menit ya, promosi sekolahnya masing-masing. Kita lombakan di sini, kita undang sekalian launching Undrika. Ya, Batam Film Festival atau FKIP Undrika Film Festival. Ya, nanti kita launchingnya di situ, di Aula Mini. Kita lihat sama-sama. Jadi setelah dari situ premier ya, gala premiernya di situ rencananya. Semua talent, dan kami undang memang sinias asli. Bukan sinias gini, sinias dari film mayor, film kita undang yang pernah buat film betulan, yang tayang di bioskop itu kita rencana undang untuk datang. Dan mereka yang punya background dari sekolah seni sini dari KC kita undang. Biar kita juga perlu ilmu dan pengalaman mereka gitu, nanti. Luar biasa ya program kerjanya Pak Ikan ini. Siap. Dia mau buat Batam Film Festival 2023 iya, untuk anak SMA sekota Batam. Sekaligus dalam ajang promosi mungkin ya. Promosi launching sekalian melihat bagaimana talent-talent dari siswa-siswa SMA yang berbakat dalam membuat film. Dalam seni ya, dalam seni peran. Ini udah zamannya gitu. Ya, karena memang zaman ini kan sudah milenial. Mudah-mudahan menjadi viral, bisa bisa mendapatkan istilahnya tambahan ya. Apalagi apa namanya? Ya, beradu lah mereka ya. Beradu acting ya nanti. Itu berarti di bulan Februari ya Pak Produser ya? Karena Februari jika tidak ada halangan, karena kita juga persiapan juga undangannya, pembuatan filmnya juga kesibukan beliau-beliau yang kami undang di sini kan. Tentu juga partisipasi dari pihak Undrika juga, nggak bisa FK sendiri karena ini promosi jujur awalnya untuk FK, tapi fakta di tengah jalan semuanya kita contohnya kita 5 fakultas ada semua kok. Oh, berperan semua. Iya, berperan, dan hukum dan fisik juga ada. Kemarin yang kita gunakan BEM itu fisik, mumpung yang BEM-nya fisik, terus talentnya pun juga bintang utamanya dari teknik kan, dan Bu Mayang juga sudah mewakili dari ekonomi. Jadi semuanya ada, bahkan background depan lebih banyak FEB terus, karena dari sana kan syutingnya, jadi FEB yang kena, dan teknik yang depan itu di air mancur. Jadi kita juga promosi bukan FG untuk ya saudara-saudara kita semua lah kita. Keren juga nobar tuh Pak. Boleh, silahkan nanti nobar. Nah, ini launching ya. Film ini kan saya serahkan pada Undrika. Nanti siapa dari pihak rektorat ataupun pimpinan Undrika silahkan dibuat seperti apa. Kami cuma membuat saja, making movie. Dan itu selain hobi saya juga mungkin kreativitas dan promosi. Ya. Saya juga terima kasih diberi kesempatan membuat film di Undrika. Tapi yang pasti kami nggak mengganggu jam kerja kami semua. Nggak mengganggu karena kita Sabtu Minggu atau bahkan sebelum jam masuk kerja kan syutingnya. Memang di sela-sela waktu kuliah disengaja, memang kita ngambil waktu jam kuliah di luar kelas, macam-macam itu kita sengaja, memang kita ngambil waktu jam bekerja. Untuk dia aktivitas. Dia. Lagi nih kira-kira nih yang perlu disampaikan untuk sahabat Undrika? Sudah banyak ini. Sudah banyak ya. Ini baru apa ya kan? Nanti jadi kita lihat lebih penasaran. Jadi mungkin podcast kita kali ini yang sebenarnya apa namanya bisa dibilang sih seperti talk show ya. Iya. Seperti talk show karena beda dari podcast lainnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi langkah awal ya Pak Produser ya. Langkah awal dan kedepannya nanti terus berkembang apa namanya seni peran yang ada di TV dan di Undrika. Itu aja. Ada mungkin pertanyaan lainnya? Tidak ada? Sudah cukup ya.
Mungkin begitu Pak, Bu, Ibu dosen, Bapak dosen dan juga mahasiswa FDIP ya, mahasiswa FDIP. Mungkin untuk podcast kali ini kita tutup saja karena sudah kita bincang-bincang ya, mudah-mudahan nanti sahabat Merdeka penasaran juga nih Pak, bisa menonton filmnya gitu. Di bulan Februari ya. Amin. Semoga harapan kami sebagai istilahnya host di Merdeka TV mengharapkan sesegera mungkin Pak. Karena saya penasaran juga kan gitu. Penasaran ingin melihat. Habis pas ya. Oh iya, karena masih koleksi. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Merdeka TV. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.